Oke, baik lagi di Metox part terakhir. Sekarang kita akan ngomongin soal masa depan gitu ya. Itu pendidikan ya. Misalkan tadi kita udah ngobrolin soal literasi gitu. Pendidikan itu kan sebenarnya harus membaca gitu, Cak. Membaca dan mendengar gitu ya. Tapi karena yang tadi saya bilang bacaannya kurang, yang didengar juga gimana ya? Maksudnya yang didengar juga bukan sesuatu yang bisa mengaktifkan nalar orang untuk berpikir gitu. Kalau Cak Tarno sendiri setelah perjalanan ini gitu, setelah perjalanan Cak Tarno dari awal dulu ya dikatakan buruh tani sampai sekarang menjadi seorang, bagi saya ya, seorang seorang pengusaha buku yang cukup sukses sebenarnya. Cak Tarno melihat pendidikan itu yang ideal itu dari segi literasi dan membaca itu seperti apa, Cak? Saya sendiri juga bingung oleh pertanyaan itu. Yang Yang menurut Cak yang Tarno aja. ideal itu yang seperti apa? Yang menurut Cak Tarno aja gitu loh, ide Cak Tarno. Ya, menurut saya kan gini ya. Eh, Sekarang ini justru apa ya? Anak sekarang itu justru kurang diberikan kebebasan. Coba sekarang ini belajar mengarang aja sudah tidak bisa. Sudah tidak ada di SD. Dulu itu setiap habis libur kamu pergi kemana, tolong ini ngarang, menceritakan atau ini. Terus ditambah lagi sekarang ini yang sudah semuanya instan, kayak mie instan. Sekali dikasih seduh air panas sudah langsung dimakan. Kalau dulu tidak, di sekolahan itu masih diajarkan, ada ada PKK ya kalau nggak salah dulu itu. Apa PKK itu kayak masak-masak, diajarkan masak, Prakarya. prakarya Prakarya dan prakarya ya. kewirausahaan Nah, ya. ya kan itu dia ini di sini, terus habis itu guru itu nyobain Sekarang masih ada, Cak? di mana, Sekarang di sekolah di Jakarta kayaknya masih ada. di Jakarta masih ada. Awalnya nggak ada, Cak, cuma karena kan kemarin ini sih yang aku tahu ya, karena kan kemarin memang kewirausahaan itu mulai dinaikkan lagi. Sehingga kemandirian anak itu sendiri juga tidak terbentuk, Mm-mm. karena semuanya dia harus ada. Sama seperti sekarang kepingin game apa langsung ada Playstore, semuanya di Playstore tinggal pilih. Nah, bagaimana kalau ini, karena balik lagi kan gini ya, ini emang eh, nggak tahu ini dilema atau paradok atau bagaimana. Aku nggak bisa punya definisi apa-apa. Ketika misalkan Singapura, bagaimana pendidikan Singapura misalkan, kita harus supaya cepat untuk apa namanya ngimbangin negara lain. Kita ini sudah tertinggal oleh pendidikan negara lain atau apa, akhirnya kita merevisi semua kurikulum itu, direvisi supaya kita ini bisa ini. Tetapi di situ apa pernah kita memikirkan ada yang luput misalkan dari kurikulum itu. Kebanyakan cuma ganti nama doang, Cak. Terus, nah ini kan saya sendiri, jadi orang saya sendiri juga nggak punya ini yang apa namanya, bagaimana saya bisa mempunyai apa namanya semacam barometer. Saya sendiri juga nggak, ini kan pendidikan saya ini kan otodidak. Pendidikan saya ini otodidak, lalu uh, langsung bergaul dengan orang-orang itu. Terus yang temen kadang-kadang saya ikut sit in, ikut apa namanya, mendengarkan dia lagi mengajar. Berarti kan Lalu kalau secara hitung-hitungan nih, Cak, cara hitung-hitungan kan berarti kalau Cak Tarno yang otodidak aja bisa memiliki pemahaman yang luar biasa, seharusnya yang sekolah juga lebih, bahasanya harusnya lebih hebat dong. Secara ya, hitung-hitungan mestinya dasar. seperti itu. Mestinya seperti itu. Nah itu tadi balik lagi bagaimana kita dapat menghargai sebuah
ilmu pengetahuan itu. Nah, kalau dia sekolah, ya sekolah tinggi tapi dia tidak menghargai ilmu pengetahuan, hasilnya seperti apa? Ya udah cuma dapat gelar aja gitu ilmunya. Ya nggak kan, ada. kan seperti itu aja kan. Nah, tetapi kalau kita masih menghargai ilmu pengetahuan, ya tentunya kita akan bagaimana itu ilmu pengetahuan itu dapat diproduksi dan terus diproduksi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya dikotomis, bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang berhenti, tetapi dia dinamis terus-menerus. Ketika masyarakatnya berubah, budayanya berubah, politiknya berubah, maka pengetahuan pun juga harus berubah. Itulah ilmu pengetahuan, bukan sesuatu yang statis. Nah, kalau masyarakatnya berubah, kesadaran kita untuk menghargai ilmu pengetahuan itu sudah tidak ada. Bahkan sudah nureken, kalau bahasa Jawa itu nureken, sudah peduli amat kan gitu. Ya, bagaimana kita dapat menghargai ilmu pengetahuan? Iya, benar juga sih. Tapi berarti kan kayak tadi yang kita soal sistem pendidikan itu yang kita bisa melihat Singapura sama negara-negara lain gitu. Berarti kan itu nggak sebenarnya secara langsung tidak haram untuk mencontek, tapi kita harus mengadaptasi kan, Cak? Ya iya, kita harus bisa mengadaptasi dan kita juga tidak melulu pada itu. Misalkan ilmu pengetahuan kita mau mencontoh misalkan Singapura misalkan, kita tidak melulu untuk mencontoh yang ini sesuai apa yang ada di sana. Itu juga menyesuaikan sama budaya yang ada. Terus misalkan kalau Islam kita memang ininya di Arab, tapi kan tidak melulu sesuai dengan kebudayaan yang ada di Arab. Bahkan saat Islam datang pun budaya Arab ikut berubah. Iya ya kan gitu. Artinya kita juga harus menyesuaikan dengan kebudayaan kita. Kenapa? Karena secara budaya itu juga secara ini otomatis mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Kan begitu. Tidak melulu ke sana. Sana boleh dicontoh, tetapi bagaimana kita bisa menyesuaikan juga dengan kebudayaan kita. Sedangkan kita itu sangat kaya dengan budaya. Tapi kan kadang kita suka gengsi, Cak. Kalau misalkan kayak kita tuh kepengen beda, jangankan sama negara lain, sama bangsa sendiri kan kadang kita gengsinya masih gede. Iya. Nah iya, akhirnya apa? Akhirnya kan itu jadi ini, jadi itu sebuah, kita tinggal di sini, kita mempunyai kebudayaan yang sangat luar biasa menurut saya, tapi kita tidak bangga pada bangsa kita sendiri. Ini kan orang yang masalah. Iya. Benar. Dan ya kalau ngomongin budaya juga sebenarnya di dalam pendidikan kita ya, khususnya di pendidikan tinggi gitu ya. Kayaknya memang kita masih banyak berpatokan sama luar sih, Cak, daripada mengadaptasi ilmu di dalam. Ya boleh kita itu patokan pada luar untuk kita lihat. Kan gini, kalau saya menganalogikan itu seperti begini ya. Kita itu seringkali seperti lampu senter. Berpikir kita itu seperti lampu senter. Ketika kita nyalakan seakan-akan terangnya itu bisa kelihatan jelas yang ada di kejauhan. Ya enggak? Tetapi kita itu lupa bahwa sumber terang itu ada di dalam diri kita. Akhirnya kita itu meniru di sana, lupa pada tradisi kebudayaan kita sendiri. Justru tradisi kebudayaan kita sendiri yang mencoba untuk kita hilangkan. Ini kan orang sudah salah kaprah. Ya orang gila sih yang nggak bangga sama negara yang sekaya ya kan ini. gitu, misalkan. Contoh misalkan kayak Pancasila ini kan. Ini kan
apa namanya, artinya itu kan apa namanya, orisinalitas bangsa kita. Masa kita mau ini yang luar terus untuk gantikan? Lah, bagaimana identitas kita? Kita harus bertanyakan ini kan, ini identitas kita yang harus kita perjuangkan. Kamu mau nggak identitas kamu sebagai anaknya apa namanya, jenderal, tapi kamu direbut identitas kamu jadi anaknya orang yang ini, orang yang misalkan dicitrakan kurang baik, pasti kamu nggak mau kan? Di situ kita harus banggakan identitas kita. Tapi ya itu mungkin efek globalisasi kali ya. Jadi orang tuh kayaknya kalau misalkan belum keluar-luaran gitu, belum ke barat-barat. Nah itu tadi kalau saya itu, kita itu sering terlena. Kita itu sering terlena dengan seperti lampu senter tadi. Ketika kita nyalakan lampu senter itu, seakan-akan yang jauh itu bisa menjadikan apa namanya, bisa memberikan terang pada kita. Padahal itu bukan kamu, itu sumber terang itu ada dalam diri kita. Kita lupa dengan sumber terang itu ada di sini. Justru karena senternya kita yang pegang. Ketika kita nyalakan, yang jauh justru yang terang. Nah, di sini manusia kita itu sering terjebak pada terangnya yang jauh, tapi kita lupa pada terang diri kita sendiri. Lah, bagaimana kita bisa memberikan terang pada diri kita sendiri? Ini yang harus kita bangun terus menerus. Kita malah bangga pada kebudayaan lain, sok Korea, sok ini Korea, Jepang. Orang yang sana aja bangga pada kita kok. Iya. Dan kita nggak pede dengan bangsa kita sendiri. Mungkin kita harus meniru orang India kali ya, Cak. Bahasanya mungkin kalau kita ambil contoh nasionalisme itu, kita harus tiru orang. Nggak, kita sulit kita bicara nasionalisme itu. Jangan ini. Apa mungkin bangga terhadap budaya sendiri lah. Iya, gitu. kita lebih bangga pada budaya kita sendiri lah. Karena kalau kita bicara nasionalisme nanti akan lebih luas, kan itu. Yaudah, ntar kita ngomongin ini dulu nih, bangga terhadap budaya sendiri. Kita contohnya orang India mungkin ya. Karena kemanapun kita pergi gitu ya, orang India tuh bajunya tuh ya tetap mereka pakai baju orang India gitu loh. Gitu. Kayak waktu itu aku ada sempat ke Inggris gitu, aku ke London. Itu di hotel orang India bangga banget dengan bajunya yang gitulah ya, yang kayak itu bangga gitu. Dan aku pun waktu itu tergerak, kayak orang India aja mereka bisa oke aja, fine aja gitu, nggak peduli gitu sekitar. Akhirnya ya udah, aku pada saat itu pun aku berjanji bahwa ya udah, aku akan tetap menggunakan budaya Indonesia aku itu lah. Jadi ya udah, aku selama di sana gitu ya, waktu aku hari pertama itu ke hotel, aku turun dari hotel, sarapan apa segala macam, aku mencoba untuk menggunakan sarung. Iya. Karena aku mengira kayak mungkin kalau orang-orang di sini kayak, lu ngapain sih pakai sarung pas segala macam, kenapa nggak bisa yang kerenan lagi gitu. Tapi ya ketika aku bangga dengan budaya aku sendiri, ya nggak apa-apa, kenapa orang India aja boleh kok bangga gitu. Iya seperti itu. Tapi kan kalau kita pakai baju kayak di acara-acara resmi deh coba. Banyakan orang yang pakai jas daripada orang yang pakai baju safari ala Indonesia, ala Melayu lah gitu ya. Yang ada pakai kain segini gitu loh, yang ada kain dari mana-mana lah, apalagi budaya kita punya motif kain dari mana gitu ya. Tapi kebanggaan itu kayaknya sangat amat minim gitu, Cak. Dan orang lebih bangga pakai jas daripada ya itu ya sulit juga ya. Tapi kan itu juga nggak bisa jadi sebagai ukuran juga. Misalkan ya minimal kita bagaimana khasanah itulah yang penting untuk kita ini. Dan itu juga kurang, Itu juga kurang dibumikan juga tuh. Nah iya. Itu
Ya itu tadi menurut saya kita itu harus bangga pada kebudayaan kita sendiri. Intinya gitu, kita harus bangga kepada kebudayaan sendiri. Kalau kita nggak bisa bangga pada kebudayaan kita sendiri, kan persoalannya kan bagaimana perpecahan itu kan ini juga dipengaruhi oleh ya politik lah tentunya. Konflik kepentingan yang ujung-ujungnya malah disintegrasi. Iya. Nah seperti itu. Kalau kita merujuk pada ini ya, politik lokal di Indonesia itu kan. Udah coba Cak ambil ini Cak. Jadi Ini wah, ini kan buku tentang perkembangan otonomi daerah itu, bagaimana daerah-daerah itu dapat mengembangkan daerahnya, lalu dibuatlah itu otonomi daerah itu kan. oke bakalan kepake nih Cak buat pelajaran Indonesia in perspective. Jadi dia bilang di sini, bahkan ini si Anies itu yang ngasih pengantar. Pengantarnya Pak Anies Pagup. Pak Anies itu dia memang ngasih pengantar bahwa konflik nasional yang terjadi di Indonesia itu bukan disebabkan oleh agama, etnis, suku, melainkan bagaimana konflik itu sengaja diciptakan untuk kepentingan politik. Ini pengantarnya itu. Sekarang dia Cak yang diomongkan sebagai faktor pemecah. Nah dilema kan jadinya Iya, kan. Gitulah. Tapi tergantung dari sisi mana sih Cak kita melihatnya gitu loh. Loh ya iya, itu kita harus melihat, tapi ya begitulah politik. Kan begitu. Kadang orang kalau udah ngomong politik tuh nggak boleh pakai sentimen, nggak boleh terlalu sentimental sih Cak. Ya iya. Nggak boleh terlalu dibawa masuk ke hati. Ya nggak bisa. Bagaimana untuk tidak masukkan ke hati? Orang tujuannya untuk meyakinkan agar Nggak, maksudnya karena ada nilai-nilai sentimental itu loh, yang kalau terlalu tersinggung akan sentimen-sentimen yang lalu masuk ke hati itu kan agak bahaya juga gitu loh. tapi memang sulit. Iya. Sulit untuk bisa mengendalikan emosi orang, itu sangat sulit. Ya kalau kita banyak membaca itu kan otomatis kalau ada yang menyampaikan itu yang nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan itu kan jadi bisa tertawa saya. Wah tertawa aja, nggak sesuai loh, gitu tinggal itu aja. Dan kalau menurut Cak Tarno sendiri, cara tadi ada temen aku soalnya yang nitip pertanyaan gitu, cara memulai kebiasaan yang kita tuh awalnya nggak terbiasa kayak membaca gitu. Kalau Cak Tarno kan nih ya, saya sendiri juga nggak terbiasa awalnya. Saya itu membaca itu membaca itu tadinya saya itu sampai ngumpulkan resensi yang ada di koran. Tempo hari 1 kardus dimakan rakyat. Jadi buku-buku yang diresensi itu baru saya baca untuk supaya saya bisa menjual. Terus habis gitu pokoknya saya itu membaca karena tujuan saya membaca kan bukan untuk ini, orang saya bukan dosen ya kan. Tapi sudah minimal saya tahu garis besarnya saja kan gitu. Tujuannya untuk buat jualan buku. Nah, setiap hari saya usahakan 10 halaman atau apa, saya usahakan untuk membaca buku itu. Apa yang saya ingin saya baca, saya baca aja. Kalau misalkan untuk saya bisa, ini ada buku baru, terus bagaimana buku baru ini bisa saya tawarkan. Saya membaca daftar isi, pengantar, habis itu saya lihat indeks, apa saja yang banyak dibahas di indeks, itulah jantung buku. Kalau kamu diem nggak guna jambak. Itu aja sih. jadi Cak Tarno nggak baca keseluruhan. Ya, kecuali novel.
suka novel ya? Iya, kecuali novel ya harus dibaca semua. Iya. Tapi kalau buku-buku kayak ini kan kita harus minimal tahu apa namanya garis besarnya saja. Sejarah itu perlu kita baca semua. Enak banget sih ini kan bukunya, Cak. Buku-buku teori yang penting kita tahu aja ini teorinya tentang apa gitu misalkan. Lalu Cak, Nah, kamunya nggak bisa diem. membumikan bacaan itu tuh kan sulit ya. Tapi kan Cak Tarno dengan komunitas yang Cak Tarno bangun ini setidaknya ada berusaha biar orang-orang tuh bisa tertarik untuk membaca dan bahkan bisa nggak cuma sekedar tertarik membaca tapi bisa mempresentasikan apa yang dia baca, bisa mempresentasikan apa yang ada di kepala dia gitu. Lalu Cak Tarno bagaimana caranya ketika Cak Tarno meyakinkan orang-orang itu gitu, ketika Cak Tarno pertama membuka forum itu, cerita waktu Cak Tarno membuka forum itu lalu meyakinkan orang-orang untuk ikut di forum itu. Ya itu kan forum-forum yang sudah terbentuk ya kan. Itu kan forum-forum yang ada. Ketika pas ini saya sendiri juga nggak ini kok. Kadang-kadang saya siapa yang jadi moderator atau apa. Karena yang saya lihat di situ bahwa forum-forum di tempat saya itu karena berkumpulnya mau dosen atau ini di situ ya akhirnya itu menjadi sebagai sentral. Orang kesulitan orang atau apa itu juga bertanya pada misalkan ketemu dosennya, ketemu pembimbingnya atau apa di situ. Enggak, saya sendiri juga apa ya, lebih saya itu ya kalau misal ada buku-buku baru apa menariknya buku ini atau bla 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 kayak seperti itu aja. Berarti Cak Tarno lebih memfasilitasi aja ya orang-orang. Iya, saya fasilitasi aja, urusan saya sendiri juga bukan siapa-siapa kan gitu. Kalaupun misal ini saya sendiri juga gak bisa mempertanggungjawabkan juga. Kalau tanggung jawab masing-masing, Cak. Loh, tapi kalau kita bicara soal akademik kan harus ada pertanggungjawaban di situ. Kita juga harus sadar diri soal itu. Oke, Cak. Aku mau nanya nih, karya tulis terbaik yang pernah menurut Cak Tarno ya, yang pernah dipresentasikan di forum Cak Tarno itu apa? Dan siapa yang nulis? Karya terbaik Iya. menurut saya Iya. yang pernah dipresentasikan di tempat saya. Karya ini dalam bentuk buku atau apa ya? Bebas sih. Menurut Cak Tarno yang menurut Cak Tarno ini keren gitu ya. Yang boleh karya tulis, boleh buku atau apapun. Yo, kalau saya bilang itu ya keren semua. Tapi yang terbaik, satu yang terbaik yang menurut Cak Tarno ini paling gue suka gitu. Tentang apa, judulnya apa, dan yang nulis siapa gitu yang presentasi. Ya, yang presentasi si apa namanya ya bukunya si apa namanya si Benedict Anderson itu. Benedict Anderson tuh yang tentang keluar dari tempurung itu. Benedict Anderson tuh sejarawan ya bukan? Sejarawan dari mana, Australia kalau Iya, nggak salah. dia nulis tentang Indonesia kan bukan? Dia menulis tentang biografinya dia. Benedict yang belum lama meninggal kan itu? Iya, Benedict Anderson. Iya, Benedict Anderson ya, iya. Yang dipresentasikan oleh Bu Melani Budianta. Disitulah pentingnya bagaimana orang itu dapat keluar dari tempurung itu, dari sekat-sekat itu. Tempurung itu maaf seperti apa, Cak? Coba dijelaskan dengan Jadi bahasa orang awam. kalau misalkan kamu bagaimana ini ya, kamu sebagai seorang anak yang ini ya kan, anak yang selalu difasilitasi terus menerus. Ini kan akhirnya kan itu juga membentuk pola berpikir kamu, ya kan. Beda halnya kamu dengan walaupun kamu difasilitasi atau apa, tetapi aku kepingin keluar dari sini, dari ini apa namanya yang saya difasilitasi ini, supaya saya keluar dan saya bisa semua apa yang mendapat ini itu hasil saya sendiri. Itu kan beda. Beda. Dan
kematangan seseorang itu justru dia akan keluar dari tempurung itu, dari sekat-sekat itu, dari sekat akademik, dari sekat apa, dari sekat ini ilmiah apa tidak ilmiah. Berarti Jadi dia menciptakan sendiri, habitusnya itu diciptakan sendiri. membebaskan diri gitu ya Cak ya bahasanya. Iya, dia membebaskan diri tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang berlian yang ini. Dalam hal apapun gitu ya. Apapun. Itu kan ada kebanggaan sendiri. Misal kayak seperti saya yang kalau ini keluar, bagaimana saya keluar dari kampung saya hilangkan semua ini bahwa saya adalah anak seorang buruh tani atau bla 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 atau bla bla. Tapi saya justru bangga akhirnya. Kalau misal ini kan bisa jadi aku malu jadi anaknya ibu saya, anaknya seorang tani, sekolah aja nggak bisa atau ini bla 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 bla. Kalau kita pakai ini kan egoisme kan, kita malu menjadi orang itu, anak seorang ibu saya itu, karena ketidakmampuan dia menyekolahkan, nggak mampu, ini nggak mampu, akhirnya saya mencari sendiri seakan-akan seperti itu. Tetapi saya dengan keluar itu justru saya bangga menjadi anaknya seorang orang tua saya yang nggak pernah sekolah, seorang buruh tani yang hidupnya menjadi buruh. Tetapi saya bangga adalah bagaimana doa ibu saya itu dikabulkan oleh Gusti Allah. Tentang apa? Mudah-mudahan waktu dia lahir kan semua orang kan berdoa, mudah-mudahan anak saya nanti jadi anak yang berguna, berbakti pada orang tua, berbakti kepada bangsa dan agama. Dan nyatanya apa? Doa ibu saya menurut saya dikabulkan lewat apa? Buktinya saya bisa diterima di kelompok-kelompok orang yang punya perumusan Indonesia. Hah? Artinya saya berbakti juga pada bangsa ini, ya enggak? Dan saya juga berbakti juga bagaimana kita juga ikut ini kan masalah soal berbakti pada agama. Dan saya juga berbakti kepada orang tua. Itulah. Dan saya harus bangga berbakti pada bangsa Indonesia, dan saya bangga pada Republik Indonesia. Itu kalau kita mau keluar. Tapi kalau kita nggak mau keluar tadi kan ini, kamu akses sama siapa, bisa jadi itu nanti kamu lupa pada kebanggaan di mana kamu tinggal ini. Kamu lebih bangga pada negara lain. Nah, kita harus keluar dari tempurung-tempurung itu. Ya, makanya kita harus menciptakan tempurung lebih luas. Dan lebih luas. Harus kita ciptakan tempurung-tempurung baru. Oke, cukup menarik ya. Sekarang kita udah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, Cak. Satu ilmuwan atau pemikir dari Indonesia yang menjadi yang memiliki pengaruh besar terhadap Cak Tarno itu siapa? Banyak lah, tidak bisa kita pilih satu persatu. Kalau yang pengaruhnya paling besar mungkin yang membentuk Cak Tarno, yang bacaannya mungkin yang tulisan di sana. Banyak karena sistem saya adalah, basis saya adalah silaturahmi. Semuanya saya silaturahmiin. Jadi kebiasaan saya kalau berjualan buku selalu silaturahmi. Ke rumahnya Agus Takwin, kadang ke rumahnya Doni, kadang ke rumahnya Damhuri, kadang ke rumahnya Bang Ren, kadang ke rumahnya Daniel, ke rumahnya Pak Robert, rumahnya Pak Ahyar, rumahnya Haji Rahmat misalkan. Saya silaturahmi, siapapun saya silaturahmiin. Jadi termasuk almarhum yang baru saja meninggal itu, saya ke rumahnya Pak Sapardi. Nah, iya.
itu ada gambar Pak Sapardi ya situ. Itu ada fotonya, ini ada lukisannya Pak Sapardi. Nah, orang-orang itu juga saya silaturahmiin, dan beliau itu menganggap saya bukan lagi dia itu murid atau itu, dia udah menganggap saya sebagai seorang ya kayak anak, ya kayak sahabat, ya kayak saudara sama Pak Sapardi itu. Itu jadi artinya tidak ada yang lebih ini tidak ada yang lebih baik banget, semuanya baik. Oke, Cak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya karena udah setengah jam juga. Cak Tarno punya target selanjutnya nggak? Maksudnya setelah punya buku sebanyak ini, lalu punya toko buku Cak Tarno, punya tempat ngopi juga ya di UI. Apa masih ada nggak? Nggak ada, sudah udah nggak ya. Berarti dengan buku-buku ini Cak Tarno selanjutnya mau apa lagi? Saya tetap untuk itu saya ya masih konsisten ini. Mau apa lagi kita nggak akan pernah tahu itu. Jadi ya tetap saya bagaimana saya terus berproses saja. Jadi itu yang penting, bagaimana proses saya ini dapat memberikan kemanfaatan buat orang banyak. Luar biasa, ini percakapan yang sangat amat apa ya, berisi, dan kalau kata orang itu kalau di YouTube ini tuh percakapan isinya tuh daging semua, Cak. Gitu ya. Apa itu maksudnya? Ya jadi apa ya bahasanya yang banyak banget yang bisa diambil gitu loh dari percakapan ini, banyak banget yang bisa dipelajari, yang bisa dipraktekkan mungkin di masa depan gitu. Dan Cak, ini kalau misalkan ini tempat terbuka buat umum nggak sih, Cak, atau ini tempat Cak Tarno doang? Ini kan jualan buku sebenarnya. Jadi orang Ini yang jualan buku, ini yang di sini nih buku-buku yang dijual. Jadi kalau ada orang datang ke sini mau beli buku ya saya layani. Jadi kalau berarti orang semuanya boleh ya datang ke sini gitu. Boleh, monggo. Silakan, tempatnya Cak Tarno. Nanti kalau mau ngobrol sama Cak Tarno juga ada Instagramnya Cak Tarno ya. Nanti kita tulisin di bawah. Di mana sih? Di bawah. Ya di bawah sini kurang lebih ya. Nanti ada Instagram Cak Tarno. Silakan langsung dihubungin aja. Kalau mau ngobrol, mau diskusi, mau skripsi, mau tesis, disertasi, silakan. Sumber Cak Tarno lengkap. Dan kemungkinan banyak buku-buku yang nggak ada di perpus tapi ada di sini. Jadi terima kasih, Cak. Terima kasih. Waktunya, Cak. Terima kasih banyak. Waktu udah sore juga. Kita mesti pulang karena Jakarta lagi sering hujan dan banjir, takutnya macet. Jadi harus kita akhiri lebih awal. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga Cak Tarno. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tungguin aja nanti siapa yang akan gua ajak ngobrol-ngobrol lagi. Dah.